ini mufrad. Kalau jamak taksir ya, jamak taksirnya yaitu hukama. Hikmah yaitu pengetahuan mengenai kitab dan rahasia-rahasianya yang ada, yang hal ini memerlukan pengalaman, bukan pengamalan. Jadi maka ada ulama fikih, ada ulama wara', ada ulama hikmah. Kalau ulama hikmah menyeluruh, maksudnya menyeluruh, fikih bisa, wara' juga. Jadi lamun ulama serba bisa. Ada ulama modin. Ulama modin artinya ulama nu tukang ngadoa bae. Geus kajeng kapanjang doana sok maai. Kan gitu. Itu namanya ulama modin. Jadi bisa nangan ngadoa bae, age amplopna. Kop jang ai. Ulah kop tangan kop bae jang ai. Itu namanya adalah ulama modin. Ada ulama ulama jahat atau ulama jelek. Ada ulama muhsin, ulama yang baik. Ya, ada ulama wahin, ulama yang takut miskin, takut kelaparan, takut mati. Ada ulama mukhlis, ulama yang ikhlas. Nah, ini kalau ulama hukama atau al-hikmah yang tidak termasuk adalah dan wahin. Jadi ulama hikmah itu kesemuanya. Kalau wara' itu yang sangat hati-hati. Karena yang namanya ulama hikmah sudah perjanjian dari sejak zaman ajali, dan ketika dalam kandungan terus ya siap mental segala-galanya menghadapi umat. Itu ulama hikmah. Makanya ulama hikmah itu yaitu ujiannya, cobaannya sangat berat. Ini terutama pertama ujian dari anak istrinya dulu, yang kedua dari keluarganya. Di sini makanya kalau ulama hikmah terpeleset kepada jurang keduniaan, maka berarti bukan ulama hikmah lagi, tapi ulama wahid. Karena mementingkan ain, mementingkan keluarga. Itu karena dari godaan dari anak istri kan gitu. Ya. Al-ibad ini jamak taksir, mufradnya abdun. Ibad abdun. Ya. Dengan makna abidun. Jadi yang menghambakan diri kepada Allah, yang menyembah Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di situ. Jadi al-abid dari abdun yaitu yang menyembah. Abid berarti beberapa banyak hamba-hamba. Jadi ibadun. Nah, di sini kan nasail ibad, nasihat untuk para hamba. Ini tulisannya salah. Ibadun, ain, ba, alif, dal.
Ain ba alif dal ibadun. Jadi yang menyembah kepada Allah. Jadi ya hamba yaitu selain apa juga selain manusia disebut hamba karena ciptaan Allah. Jadi menghambakan itu hanya kepada Allah, bukan pada siapa? Makhluk lain. Ya. Nah, bagaimana di situ disebut hamba sahaya? Ya. Makanya kalau hamba sahaya itu bahasa Arabnya kan bukan apa? Bukan. Jadi amat. Kalau laki-lakinya abad pakai ain bukan alif. Kalau pakai alif namanya artinya lawasnya selamanya. Tapi kalau pakai ain artinya hamba sahaya. Kalau perempuan amat. Ya. Jadi Ar-Rubbaniyun Rubbani yaitu ketuhanan, dikaitkan dengan ketuhanan. Ini menurut Sibawayh, ya. Imam Sibawayh mengatakan Rubbaniyun yaitu sifat ketuhanan atau uluhiyah. Maka ini ya rububiyah, robbaniyah, uluhiyah. Ini pelajarinya adalah usuluddin. Ya. Harus mempelajarinya ilmu usuluddin, ilmu tingkatan tinggi dalam bidang akidah. Ya. Sedangkan tingkatan akidah usuluddin belum sampai kepada kitab akidah syamsiyah. Sebab kalau orang yang sudah mencapai kepada akidah syamsiyah akan mati 1 jam saja sudah tahu, berpesan pada anak-anaknya, pada keluarga, jangan pada jauh, 1 jam lagi akan dia menjemput, begitu gitu. Itu kalau akidah syamsiyah. Nah ini maka ini hanya diwarisi atau dimiliki oleh golongan ma'rifat. Dan para nabi juga tidak sampai menyebutkan begitu, karena maksud menyebutkan jangan gegabah, jangan sampai sembarangan menyebut. Maka para nabi tidak menyebutkan aku akan mati besok, tidak. Ya. Padahal mereka udah diberita tahu, ya. Nantinya yaitu dihambakan oleh hamba, ya. Jadi jadikan sembahan kan gitu. Maka di sini kita harus mempelajari kitab keuluhiyah, ilahiyun, ya, ilahun bentuk satu, alihah banyak, ilahun artinya Tuhan, alihah banyak Tuhan. Maka karena Allah tidak mau disekutukan, jadi menamakan dirinya Allah. Jadi Allah itu asal dari kata alihah. Ini harus mempelajarinya kitab akidah usuluddin, setidak-tidaknya kita akidah tauhid serendah-rendahnya itu, kitab akidah tauhid itu yang udah umum dipelajari oleh manusia, akidah tauhid. Ini sangat penting. Padahal ini masih tafsir mufradat, belum menerangkan tafsir mujmal atau ijmal, belum mufasil. Ya. Rujulun ilahiyun. Ya. Rujulun ilahiyun, rajulun ilahiyun. Yaitu
taat kepada Allah. Rajulun ya ilahiyun, taat kepada Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah, asma Allah, zatnya Allah serta asmaul husna. Nah, itu namanya rajulun ilahiyun. Muhammad Ibnul Hanafiyah berkata, sewaktu wafatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Jadi ini Muhammad bin Hanafiyah berkata bahwa Ibnu Abbas wafat itu Muhammad Ibnu Hanafiyah ngomong, pada hari ini telah wafat seorang robani umat ini. Ini tingkatan-tingkatan orang-orang beda-beda. Yang mengetahui yang sama derajat. Taunya itu Nabi, ya oleh Nabi sendiri dulu, tapi dalam hadis mengatakannya kalau Nabi dari keturunan Nabi, karena itu Nabi langsung dari Allah. Kata Nabi, taunya wali itu dari wali. Jadi kalau umat atau orang bodoh hanya mengikut kan itu. Ya, ada wali, jadi ikut wali. Maka Ibnu Abbas pun dijuluki adalah Rabbani umat ini. Jadi seorang yang taat kepada Allah umatnya ini. Jadi umatnya ini adalah umat Nabi Muhammad. Itu waktu wafat. Ya. Jadi disinilah makanya tidak ada pahlawan yang disebut masih hidup. Kalau disebut pahlawan kalau sudah mati. Kenapa? Lihat jasanya dulu. Ya. Jadi jangan menyebutkan pahlawan dulu. Ya. Kalau belum ada jasanya. Kita lihat dulu jasa-jasanya orang itu sampai mati baik atau tidak. Kalau sudah mati apa baik, kalau terus mati, nah baru disebut pahlawan. Maka Ibnu Abbas pun disebut Rabbani begitu wafat. Dalam ayat 79 dan 80 surat Ali Imran, Allah menuturkan, membejar-biaskan tentang buatan orang Yahudi. Maksudnya yaitu merubah Taurat. Merubah Taurat. Maksudnya buatan Yahudi itu dengan kebohongan. Maka kalau Al-Quran dijaga ke Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan akulah yang menjaganya dan kamilah yang menjaganya, kata Allah kan. Ya, makanya Al-Quran tidak ada yang bisa merubah. Kalau ada yang merubah, siap singa-singa Allah bangkit. Kan itu. Bagaimana ketika si Ahok tentang melecehkan surat-surat ayat-ayat dalam Al-Quran, akhirnya kan ulama-ulama se-Indonesia bangkit singa-singa Allah itu, terutama dari Surabaya dan Madura, langsung ya datang ke Jakarta mengusir si Ahok. Akhirnya rumbat ke Singapura si Ahok, dan belah jadinya corona. Itu siksa Allah, corona itu karena satu mempermainkan Al-Quran, kedua menghina kanjeng Nabi. Ya.
Nah, maka orang-orang Yahudi selalu mengaku dirinya adalah, ya kalau tidak kau sebut anak Tuhan, yaitu mengaku dirinya adalah sebagai kekasih-kekasih Allah. Jadi disebut wali bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh orang lain. Ya. Kadang-kadang kiai, ustadz tidak menyebutkan dirinya ustadz atau kiai, karena sudah banyak yang ngomong, akhirnya kapaksa kiai ngomong kiai, aku ustadz. Lain dengan nabi dan rasul, mengangkat dirinya karena sudah ada wahyu dan mujizat, dikuatkannya itu. Ya, kalau nabi dan rasul ya bisa mengaku diri nabi dan rasul dibuktikan dengan wahyu dan mujizat. Ya, itu. Sedangkan kiai dan ustadz hanya meneruskan jejak nabi, jejak para nabi. Mengapa mereka orang-orang Yahudi selalu mengatakan aku anak Tuhan, aku adalah kekasih Allah? Ia menisbatkan kepada Nabi Uzair. Sedangkan Nabi Uzair sendiri tidak mengakui dirinya anak Tuhan. Juga Nabi Isa tidak mengakui dirinya anak Tuhan, tapi mengaku dirinya adalah hamba dan utusan Allah, atau hamba dan Nabi Allah. Jadi karena lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, kan? Jadi tidak punya anak. Makanya hati-hati. Orang-orang jahiliyah zaman Nabi Muhammad mengatakan, terutama Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak Tuhan yang perempuan. Itu golongan jahiliyah. Ya, golongan jahiliyah itu mengatakan. Ibnu Ishaq dan lainnya, ini Ibnu Ishaq itulah seorang ulama yang mumpuni ilmunya, dan disebut juga ilmu ahli hadis, ya. Mengeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Abu Rafi' al-Quraidhi karena dari Bani Quraidah. Ini ya Quraidhi karena dari Bani Quraidah. Kan suku Yahudi yang memusuhi Kanjeng Nabi dan umat Islam ada 3. Yang masuk Islam 2, jadi 5. Yang masuk Islam Bani Aus dan Bani Hajraj. Yang musuhnya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani ini pelajaran di sekolah ini. Ya. Kaki ada. Apa? Itu. Oh iya apa? Pelajaran itu. Ya. Nanti satunya lupa ya. Bani Aus, Bani Hajraj, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya. Ini yang musuh Islam 3.
Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Kudu ge disebutkeun heula. Kemar ada saya ngomong cenahan. Qainuqa. Abu Rafi al-Quraidhi karena Bani Quraidah. Ketika para rahib Yahudi dan Nasrani, rahib itu adalah para ulama ya. Najran, rahib Yahudi Nasrani Najran berkumpul di hadapan Nabi SAW dan mengajak mereka masuk Islam. Jadi Abu Rafi masuk Islam ini dikarenakan dapat hidayah. Padahal ini ketuanya yang paling musuh Kanjeng Nabi, Abu Rafi ini. Bahkan Abu Rafi inilah yang mengajak rahib agama Yahudi dan rahib Nasrani untuk masuk Islam oleh Abu Rafi. Padahal tadinya sangat membenci pada Kanjeng Nabi. Rahib-rahib tersebut berkata, "Wahai Muhammad, apakah Anda menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan Nasrani menyembah Isa?" Maka disitulah ini ayat menerangkan jangan sampai menyekutukan Allah. Ya. Maka seorang Nasrani Najran berkata kepada Kanjeng Nabi, "Apakah itu yang kau inginkan?" Nabi SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah." Nabi Isa berkata, "Aku tidak mengajarkan untuk menyembahku, tapi aku mengajarkan bahwa aku adalah Isa putra Maryam, hamba Allah dan Rasulullah. Mengajak kamu untuk ibadah pada Allah, sholat, puasa, zakat, bakti pada ibu bapak, ya, haji, serta berbuat baik dengan sesama tetangga." Jadi tidak mengajarkan aku, tidak menyuruh aku supaya disembah oleh kamu. Ini jawabannya Nabi, "Aku berlindung kepada Allah bila aku menyembah selain Allah atau merintah agar menyembah selainnya, tentu Allah SWT tidak akan menurunkan atau mengutus aku. Juga tidak akan menurunkan atau mengutus para nabi." Ya. Aku tidak merintahkan demikian. Maka turunlah ayat 79-80 surat Ali Imran. Ini asbabun nuzulnya. Asbabun ini dulu kitab asbabun nuzulnya kemanakan dulu yang warnanya kuning-kuningnya tuh. Waktu eraknya masih di bawah ini tuh yang di situ. 2 tahun sama siapa, tebel segini mungkin. Dan asbabun nuzulnya, asbabun nuzul Quran. Diartikan kayak gini, enak tuh. Apa? Iya, nanti cari lagi ada tidak. Dulu waktu eraknya yang itu tuh yang panjang yang ini di Sompang kan di situ. Pada langsung.
Fa'budillah mukhlasan lahuddina ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sehingga Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Inilah ayat ini menentang dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 2 dan 3 menentang kepada orang yang suka tawasulan. Maka itu tidak boleh tawasul. Tidak boleh tawasul, tidak boleh hadoroh, tapi menyampaikan. Jadi kalau tawasul berarti perantara. Jadi ini yaitu perantara untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi menyampaikan pahala, menunjukkan pahala boleh, tapi tawasul hadoroh jangan. Nah, ini para kiai berbeda. Ya, kebanyakannya tawasul untuk mendekatkan diri perantaranya dengan orang yang mati, itu syirik. Para ulama, para kiai, para wali itu tidak boleh, para nabi. Tapi kita bukan perantaranya, kita perantaranya hanya melalui Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad saja perantaranya dengan Allah itu melalui malaikat Jibril. Ini makanya jangan mengatakan tawasulan merantara mendekatkan ke Allah. Kalau mendekatkan diri pada Allah namanya taqarrub. Tapi itu langsung jenisnya, bukan menghadirkan orang-orang mati. Kalau menghadirkan orang mati namanya itu istighosah, ya, sambatan pada orang mati. Ini surat Az-Zumar ayat 2 dan 3 ini untuk memprotes orang yang ahli tawasul. Kita bukan tawasul tapi Allahumma ausil pakai syad. Ya, kalau pakai syad kan ya Allah tunjukkanlah. Ya, sampaikan, tujukan sama kan? Kalau sampaikan ya Allah tujukan, kalau sampaikan Allah membalik. Kan, ya Allah membalik. Balik ya balik. Ya, tabligh. Dan dari situ. Ya. Dari situ. Jadi kalau tujukan Allahumma ausil wa balik, tujukan dan sampaikan. Makanya syad ausil. Tapi kalau pakai sin, ya Allah perantarakan. Ini tidak boleh pakai sin, atau boleh pakai syad. Ausil dan ausil. Maka kita katanya ngirim hadiah jangan lupa raih, tapi kok nyambat lupa ya, berarti minta anu paeh. Jadi minta kepada yang mati. Kalau kita mengirimkan hadiah agar pahalanya sampaikan kepada orang yang mati, jadi pakainya Allahumma ausil wa balligh. Ya Allah tujukan dan sampaikan sawaba, pahala. Ya, sawaba la hadratin daratangnya nih suruh kasih aja sudah hadrat, suruh daratang. Ya, suruh daratang. Jadi kalau kita bakal di situ karena kiainya kurang memahami kitab alat, yaitu kitab ilmu bahasa Arab, tidak mengerti dan tidak mengerti tentang akidah yang perlu kita pelajari. Makanya itu akidah yang paling tinggi adalah akidah Syamsiyah. Ya. Dia tahu dirinya akan mati 1 jam lagi, tapi pada orang lain tidak tahu. Itu dari apa? Dari firasat. Dari firasat. Tapi ngomongnya tidak
tidak aku arep paeh ke sak jam ini tidak. Tapi dengan si loka. Jangan pada jauh. Kan itu. Ya. Jangan pada jauh. Jangan pada mana. Ya. Itu kalau udah begitu tuh itu udah firasat. Kan itu. Makanya itu disebutnya akidah Syamsiyah. Ada akidah Cirebon dan ada akidah Kejawen. Juga sama ini. Ini pusing kita ini. Akidah Cirebon terutama yang disebut syahadat capuranya nih. Ya syahadat capura itu yang jangan sampai bumi sering mempelajari kuhu geni ini. Ya. Ini ya si Nuryatin kalau sudah paling sawatun nemen lamun naon wah disebut kul geni pasti rahasia ada kan nyaman sih karena dia ngagemna itu kul geni ilmu japura kan gitu. Jadi jangan sampai pelajari yaitu kul geni bismillah kul geni kul huwallahu kul geni itu tidak boleh syirik ya. Ayat syahadat campur. Syahadat hanya dua. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah. Syahadat Cirebon, syahadat non Kalijogo. Apa? Iya. Ini kadang-kadang kebanyakannya syahadat capura itu yaitu pakai kulhu geni. Ya, maka kita kalau beli kitab pengobatan, kitab itu tuh ya hati-hati itu. Itu banyak orang yang pemuda-pemuda anu belajar ilmu geus teu kataraekan teh. Ya jadi ragragan. Ragrag teh anu sedang parotong itu ina teh ragrag teh potong teh urat sarafna. Harga. Aduh, ya sadaqallahu azim. Lagi Semujan gede. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa abdina syafi'ina wa karimina wa abdina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillah ajma'in. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakir, hamdan na'am. Hamdan yafi ni'amah wa ikafi majidah ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kami jami'an jalali wa ikral alabi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tilawatina al-Qur'an wa ruku'anna wa sujudana qudana wa tadarru'anna wa takhsyu'ana wa tabudana wa tamim ta'sir. Amin. Allahumma ighfir lana jami' dzunubana ya Allah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim qadir. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa 'alimna hikmah ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tal'adha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika. Rabbi zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa amalan maqbulan wa sa'yan misran wa dzamban maghfuran wa hajjan maghfuran. Wa tijaratan lang tabur wa rizqa wasi'an halang tayyiban katsiran barakah bi ghairi ta'abin wala masaqatin wal anab bi rahmatika. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alamin al-fatihah. Ini saudara pada Selain